Ya, Tribuners, terkait dengan kasus kebakaran truk Fuso yang bermuatan wortel ini di mana terbakar di area tol kilometer 139 Lampung Tengah. Kita akan berbincang bersama dengan Ketua MTI Lampung, Bang Aditya Mahatidanar. Halo, selamat siang Bang Adit. Iya, halo, selamat siang Mbak Mutiara. Ya, Gimana? kita berjumpa kembali Bang Adit. Kali ini barusan tadi pagi ini kan ada kasus di mana sebuah truk Fuso bermuatan wortel ini terbakar hebat. Dan tadi kita lihat di Hmm. video juga memang ini cukup parah kebakarannya. Nah, Bang Adit, biasanya apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran di kendaraan baik itu truk Fuso ataupun bis ataupun transportasi lainnya seperti itu? Oke, iya saya juga baru dapat beritanya tadi pagi. Jadi biasanya sih kalau kendaraan terbakar saat dia berjalan itu ada beberapa sebab. Yang pertama mungkin terjadinya korsleting listrik. Jadi pada sistem kelistrikan di kendaraan itu terjadi korsleting atau kabelnya atau ada yang rusak atau aus, jadi menyebabkan pemicu kebakaran. Yang kedua bisa juga overheating mesin. Jadi mesin terlalu panas, terus beban kerja berlebih, berat total truk juga mempengaruhi sehingga itu memicu sistem pendinginnya itu agak 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 gagal lah. Jadi overheating di mesin dan menimbulkan kebakaran. Bisa juga dia ada kebocoran bahan bakar. Nah itu mungkin yang terjadi karena kan sistem sirkulasi bahan bakar itu kan ada di bawah atau di tengah dari badan mobilnya, badan truknya itu bisa jadi kebakaran di situ, terus dipicu oleh salah satu mungkin ada korsleting listrik di situ dan itu menyebabkan kebakaran. Ada juga lainnya, tapi saya rasa sih nggak mungkin soalnya pemuatannya berisikan wortel ya. Jadi kalau wortel kan tidak memicu Kebakaran. pemicu kebakaran ya kandungnya isinya, tapi kalau misalnya kayak baterai lithium apa segala macam itu bisa memicu kebakaran gitu. Oke. Nah, ini Bang Adit, kalau yang terjadi di apa namanya di Jalan Tol 139 km ini di Lampung Tengah ini, sebenarnya kan tadi sudah disebutkan beberapa faktor penyebab yang bisa saja terjadi gitu. Nah, Bang Adit, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan baik oleh sang supir ataupun kernet yang memang istilahnya setiap harinya mereka ini kan bekerja dengan mengemudi transportasi yang bisa dikatakan ini transportasi berat ya seperti truk fuso dan lain-lain. Apa treatment yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah kejadian seperti ini? Jadi ya biasa balik lagi ke proteksi awalnya dengan cara memeriksa dan perawatan rutin. Jadi truk itu harus selalu dalam kondisi baik. Jadi sopir juga ataupun kalau dia melalui perusahaan harus dilakukan pengecekan secara rutin. Jadi sistem kelistrikan, mesin, sistem bahan bakar, pengereman itu harus dicek berulang kali sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin masalah terjadinya kebakaran. Yang kedua pencegahannya jadi di kendaraan berat ataupun kayak bus, truk itu harus dilengkapi APAR juga, alat pemadam kebakaran ringan. Nggak cuma di gedung ataupun di pertokoan saja, tapi di kendaraan pun harus disediakan. Karena kita tidak tahu potensi kebakaran yang terjadi di kendaraan itu nantinya. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan APAR di mobil tersebut, jadi meminimalisir lah misalnya sudah ada percikan api langsung dipadamkan dengan apat tersebut. Bisa juga dengan cara memeriksa potensi kebocoran bahan bakar. Jadi kalau ya balik lagi yang ke nomor satu, kalau dicek pada saat pengecekan rutin tersebut ada potensi bocor ada bahan bakar, sebaiknya dirawat dulu, diperbaiki dulu, baru diperbolehkan jalan. Gitu. Oke, tapi ini kan yang menariknya ya Bang Adit, untuk beberapa kasus truk kebakaran ataupun beberapa transportasi atau kendaraan berat lainnya ini kan kasus kebakarannya mayoritas terjadi di jalan tol ini biasanya. Nah, umumnya kalau untuk di jalan tol sendiri apa biasanya Bang Adit ini untuk penyebab umumnya? Selain yang tadi yang sudah dijabarkan oleh Bang Adit di pada awal tadi. Ya kalau di jalan tol itu kan kita tahu banyak beban yang berlebih. Jadi misalnya di tol itu dituntut untuk kecepatan yang tinggi. Jika kecepatan tinggi, otomatis dia
kemampuan mesinnya juga harus dituntut tinggi. Nah itu menyebabkan overheating di mesinnya. Beda halnya kalau kita mengendarai tidak di jalan tol, di jalan biasa, otomatis sistem kecepatannya apa segalanya itu tidak terlalu overheat. Jadi masih bisa diminimalisir. Jadi banyak berhentinya lah kalau di luar jalan tol. Kalau di jalan tol kan dia dituntut untuk cepat dan tidak boleh berhenti di sembarang tempat. Jadi mesin terpacu secara terus menerus. Gitu. Oke. Lalu Sama jarak juga berpengaruh gitu Mbak. Jarak yang terlalu jauh kan kalau di tol, misalnya rest areanya jauh, tetapi tidak sempat ke rest area, kendaraan udah mulai panas, nah itu bisa terjadi juga. Oke. Sebenarnya kalau untuk kendaraan berat seperti truk Fuso yang bermuatan wortel ini, Bang Adit, itu tuh sebenarnya untuk berapa kilometer sih seharusnya mereka ini untuk istirahat atau mengistirahatkan mesinnya supaya tidak overheat tadi? Jadi kalau kita berkendara ya normalnya sih tiap 3 jam itu kita istirahat kalau untuk pengendaranya. Tapi kalau untuk mesinnya itu dilihat bisa lebih karena kan di kendaraan itu ada sistem pendinginnya juga. Jadi nggak harus 3 jam, berarti 5 sampai 6 jam pun masih bisa dipacu truk atau bus itu. Tapi kalau dalam kondisi prima kendaraannya, tapi kalau kendaraannya tidak dalam kondisi prima mungkin di bawah itu untuk rentang waktunya. Jadi bukan ukuran kilometer, ukuran jamnya sih sebetulnya. Oh, hitungan jamnya seperti itu. Hitungan jamnya. Iya. Oke. Nah, Bang Adit, terakhir, langkah apa sih Bang yang harus dilakukan pertama kali ketika memang sang supir ataupun kernet menemukan bahwasannya terjadi percikan api di kendaraan ataupun kebakaran supaya ini tidak merambah ke bagian depan gitu? Mungkin yang pertama dilakukan ya evakuasi cepat. Kalau dia punya apar di kendaraannya bisa langsung digunakan aparnya. Kalau tidak ya mengevakuasi diri dia sendiri dulu ataupun ada krunya juga dievakuasi. Baru yang pertama evakuasi diri, yang kedua jangan buka kap mesin. Biasanya kalau kapnya dibuka itu asapnya udah muncul di situ dan menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi nantinya. Yang harus diutamakan ya diri sendiri dulu, langkah pertamanya. Oke, langkah pertamanya ya menyelamatkan diri sendiri atau evakuasi diri ya. Oke, baik. Bang Adit, untuk penutup nih di wawancara kita kali ini, Bang Adit mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan untuk para pengemudi, khususnya pengemudi kendaraan berat ini kan, apa saran yang bisa disampaikan oleh Bang Adit supaya kejadian ini tidak terulang kembali seperti itu, Bang? Kalau saran dari kami sih dari MTI, ya kami tahu kendaraan berat itu digunakan untuk mengangkut barang yang berlebihan. Dan sekarang pun banyak kendaraan overdimensi, overloading, itu karena tuntutan sih dari perusahaan bisa, dari masyarakat bisa, dari pengemudi pun bisa melakukan overloading beban itu. Jadi saran saya sih dilakukan pemeriksaan rutin lah di kendaraan tersebut. Jadi sebelum berangkat paling nggak sebulan sekali dilakukan pemeriksaan mesin-mesinnya, sistem pengeremannya, bannya, dan macam-macamnya supaya tidak terjadi kecelakaan pada saat berkendara, khususnya di jalan tol tersebut. Oke, baik Bang Adit, mungkin itu saja perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Oke, terima kasih Mbak. Sampai jumpa dan sehat selalu Bang Adit. Iya, sama-sama. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Ketua MTI Lampung, Bang Aditya Mahatidanar, mengenai kasus kebakaran truk Fuso yang terjadi di Jalan Tol kilometer 139, tepatnya ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.